Bangun dari anu lucu bojo akang anu gelis, gelis anu gelis. Kadieu sakedeung heula akang rek mere pepeling, aduh gelis mere pepeling. Geura sambat indung Bapa samemeh akang nasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat berjumpa kembali di Oprek, obrolan praktisi ekonomi kreatif. Berkarya yang kreatif dan inovatif. Bersama saya Cece Tika. Sahabat semua, kita sudah mengenal wayang. Beberapa jenis wayang diantaranya ada wayang kulit, wayang golek, wayang orang. Nah, di kesempatan hari ini kita akan membahas tentang wayang golek. Wayang golek yang terbuat dari kayu, sebuah boneka kayu yang dibuat dengan 3 dimensi. Hari ini saya bersama dengan teteh yang super parigel, yaitu Teteh Melsi, seorang praktisi pembuat wayang golek. Teteh Melsi sampurasun rampes wilujeng sumping geulis. Hatur nuhun Teh Tika. Teh Melsi seorang istri. Kebanyakan kan yang membuat karakter-karakter wayang seperti ini bapak-bapak kaum lelaki ya. Iya. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai nih. Gimana awalnya Teh Melsi sampai tertarik dengan wayang golek seperti ini nih, coba diceritakan asal mulanya, inspirasinya dari mana? Iya. Sebenarnya ini ceritanya unik nih Teh. Ya. Sebelumnya saya kerjanya itu di bank, udah 5 tahunan, dan keluar dari pekerjaan itu saya tiba-tiba pengen aja nih jalan-jalan ke tempat kerajinan gitu ya, jadi wisatawan gitu. Ternyata ada toko wayang golek. Nah, setelah saya lihat wayangnya kok cantik-cantik gitu ya, sampai pulang ke rumah tuh keinget pengen wayang yang tadi deh gitu. Sampai saya akhirnya balik kampung ke Desa Ciptasari, Kecamatan Pamulihan. Ponakan saya pengen dibeliin wayang nih, kok rasanya nyambung gitu. Wayang lagi. Nah, saya cari-cari wayang golek di Desa Ciptasari. Ternyata ada pengrajin-pengrajin yang membuat wayang. Saya asalnya cuman foto-fotoin aja tuh wayang yang ada di Simam. Yang ada di Simam difoto-fotoin. Terus saya beli buat ponakan. Nah, ternyata dari situ saya iseng fotoin teh buat di-upload di media sosial gitu. Dan ternyata di marketplace itu ada yang beli. Yang beli laris ya. Iya, ada yang beli satu. Akhirnya banyak, diseriusin deh jadi jualan wayang golek. Awalnya menjual dulu produk orang lain saya jual. Tapi setelah itu saya pengen nih punya wayang golek yang ciri khas saya sendiri Teh. Yang cantik-cantik nih kayak Sinta, Rahwana. Ini kan Rahwananya ganteng ya Teh ya? Nggak serem gitu. Betul. Rahwana. Iya. Nah, saya bikin wayang yang cantik dan ganteng ciri khas saya sendiri. Nah, setelah itu ternyata banyak yang suka Teh. Kalangannya kantoran, perusahaan-perusahaan untuk souvenir di acara. Nah, setelah itu
banyak deh orderannya. Alhamdulillah. Nah, tentunya Teteh Melsi bisa memberdayakan masyarakat sekitar nih. Mungkin dari ibu-ibu PKK-nya, tetangga itu dari anak-anak mudanya, dari karang tarunanya. Nah, juga bisa memberdayakan mereka kan. Nah, bisa diceritakan sedikit tentang pembuatan wayang golek ini, si wayang kayu ini nih, gimana? Jadi saya punya pengrajin anak-anak muda teh yang saya ajak. Jadi anak-anak muda ini lebih terbuka untuk menerima saran, menerima kreativitas dari saya nih, pengen bajunya kayak gini, pengen warnanya kayak gini, mereka lebih terbuka. Jadi saya ajak anak-anak mudanya untuk membuatkan wayang golek yang sesuai dengan kualifikasi dari saya gitu. Saya juga ajak ibu-ibunya untuk membuatkan baju-baju mutiara kayak gini teh. Terus tukang jahitnya juga ibu-ibu di kampung, di tempat saya, tetangga-tetangga gitu. Jadi mereka di rumah tuh mengerjakan baju wayangnya, kalau udah beres disetor ke rumah gitu. Jadi bertahap ya, ada sekelompok tahapan, misalkan pemilihan nih jenis kayu apa yang bisa dibuatkan yang bagus untuk membuat wayang golek ini. Nah, mungkin kan penyortiran, dari proses penyortiran terus pembuatan itu beda-beda orang kan Neng ya, berkelompok, bertahap gitu ya. Terus gimana lagi? Teh, ada orang yang jago bikin tangannya aja. Ada orang yang jago bikin wajah cepotnya aja. Jadi tidak semua orang bisa membuat semua wayang teh. Betul. Dan tentunya kan tidak semua harus perempuan atau laki-laki semua. Jadi ada perempuannya, ada laki-lakinya, ada yang mudanya dan juga yang masih produktif, yang sudah tua tapi tentunya masih produktif. Tentunya yang ahli-ahlinya. Nah, tapi tetap itu dalam satu pengawasan ya, dari mulai proses itu tetap dari teteh sama teteh. Jadi kalau si Mang tuh udah pusing ngukirnya gitu ya. Jadi saya yang hunting untuk baju wayangnya, aksesorisnya. Jadi semuanya bekerja sama biar hasilnya cantik. Betul, tidak mungkin dikerjakan ya ku si Amang sadayana. Lieureun. Apalagi kan untuk pemilihan nge-matching-matchingin baju. Untuk baju wayang itu harus yang menarik ya, warna harus lebih menonjol, harus padu padan warnanya, harus mencolok. Kalau untuk karakter wayang dari mulai di badannya sampai ke siger nih, siger antingnya sampai bawahnya kan mungkin itu harus benar-benar yang diperlukan untuk kreativitas yang tinggi dan bahan-bahan yang tentunya berkualitas tinggi. Nah, jadi nggak semuanya dipegang sama si Mang. Jadi saya juga memproduksi baju-bajunya gitu teh. Mendesain baju-bajunya biar wayang goleknya juga cantik-cantik dan beda dari wayang yang lain teh. Betul. Nah ini kan salah satu dari yang disebut inovasi barunya. Tentunya kan semua wayang dari dulu juga dari zaman baheula itu wayang sudah ada. Apalagi nih kan wayangnya wayang golek dari kayu, boneka yang dibuat 3 dimensi dari kayu. Ini dari dulu Tatar Sunda sudah mengenal wayang golek. Nah, jadi bagaimana sekarang kita mengkreasikan wayang golek ini jadi produk yang lebih modern, lebih bisa diterima oleh semua kalangan teh. Betul. Karena kalau dulu itu yang punya wayang golek cuman dalang-dalang aja. Tapi sekarang orang-orang biasa, perkantoran, hotel-hotel juga punya wayang golek gitu. Nah, bicara tentang tadi ada lebihnya nih dari wayang Melsiana nih, lebih ke inovatifnya. Inovatif itu lebihnya nih, karena semua wayang mungkin hampir sama, produk wayang itu seperti itu. Wayang dari dulu di Tatar Sunda, Jawa Barat, wayang golek seperti ini, karakter misalkan Rahwana, Sri Kandi, si Cepot, apalah semua karakter wayang itu tidak jauh lebih seperti itu. Nah, ini yang menjadikan inovatif, ada yang lebihnya enggak? Lebih khususnya yang lebih dikenal nih,
khususnya yang khasnya dari wayang Melsiana itu dari mananya? Kalau sekarang saya bikin inovasinya wayang mirip karakter seseorang teh. Jadi bisa custom mirip wajah Teh Tika atau mirip wajah Bapak Presiden, bisa dibuatkan jadi bisa untuk kado ulang tahun. Iya, buat souvenir. Jadi sekarang wayang golek ini tidak hanya untuk pagelaran di panggung, tapi bisa sebagai kado, sebagai dekorasi, ya. Souvenir, iya betul. Nah, sejauh ini nih, yang pernah memesan souvenir ini, biasanya kemana? Untuk menghubunginya, memasarkannya, ini di mana saja? Selama ini saya aktif di media sosial, di Instagram, TikTok, ya, di marketplace semuanya. Jadi banyak orang yang beli dari luar negeri bahkan teh, beli wayang golek karakter atau wayang golek tradisional. Bahkan ada juga nih dari Amerika datang langsung ke rumah ke Sumedang untuk beli 4 wayang golek karakter. Salah satunya itu karakter Bapak Menteri Kebudayaan Indonesia yang sekarang, Bapak Fadli John, gitu. Tidak memesan karakter wajah dia, tidak? Nggak, jadi dia beli untuk cucu-cucunya katanya, dan hadiah untuk pejabat di Indonesia gitu. Nah, itu pemasarannya sampai luar negeri Iya, ya? sampai luar negeri teh. Alhamdulillah ya. Nah, nih di samping ada Rahwana. Ada Sinta ini. Sinta. Ciri Rahwana seperti tadi di waktu bubuka itu ada ciri Rahwana ya. Iya, Teh Tika bagus banget ini nyanyinya, nyinden. Iya. Nah, nih bicara untuk pengalaman, ada nggak pengalaman yang sangat mengenakan, yang artinya sangat berkesan, sangat mengenakan, sangat berkesan, dan ada juga mungkin tidak selamanya perjalanan kita usaha, perjalanan kita berkreativitas tidak akan selamanya ada jalan yang mulus. Semua itu ada perjuangannya. Nah, ada nggak pengalaman-pengalaman yang enak mengenakan, yang sangat berkesan, dan juga pengalaman yang sebaliknya? Jadi selama saya jadi pengusaha wayang golek nih teh, saya banyak bertemu dengan pejabat-pejabat di Indonesia. Kemarin saya ketemu dengan Bapak Menteri, Wakil Menteri Dalam Negeri, kemudian Ibu Menteri Risma, Bapak Bupati dan Wakil Bupati Sumedang, Bapak KDM juga. Pokoknya jadi banyak kesempatan saya untuk bertemu dengan pejabat-pejabat penting di Indonesia. Alhamdulillah. Tentunya kalau seperti itu kan sudah dapat banyak penghargaan dong. Alhamdulillah. Kemarin ini saya ikutan pameran di Pertamina teh, dapat penghargaan sebagai tenan dengan produk terunik dari Sumedang. Alhamdulillah. Jadi dari Sumedang saya juga mewakili sebagai wirausahawan Bank Indonesia dan Pertamina. Terus nih kiat-kiat supaya kan tadi dari perjalanan, pengalaman, tadi yang mengenakan. Yang nggak enaknya ya? Nah, yang gak enak apa? Yang nggak enaknya biasanya orang-orang tuh taunya tukang wayang golek itu laki-laki ya teh. Iya. Jadi kalau di WhatsApp, Mang aya wayang golek cepot. Atuh eta mah tidak seberapa, cuma disebut amang unggul. Disebut amang ya. Itu mah cuma hanya mereka karena tidak tahu ya, wayang itu kan brand. Wayang Melsiana itu brand. Kan mau itu laki-laki, mau itu perempuan, seharusnya kan orang itu kakak, biasanya kan seperti itu ya. Laki atau perempuan itu biasanya disebut kakak, permisi kak, selamat siang kak. Nah, ini mah langsung ditotok dengan nama Mamang beli wayang. Nah, Mang wayang karena mungkin sabaraha. kembali ke tadi ya, kalau wayang itu seringnya membuat kreasi-kreasi wayang, pemahat wayang itu memang seringnya kan bapak-bapak kembali lelaki. Iya. Ini sangat luar biasa kan, Ici Kimpung berkreasi dengan beberapa meraih tetangga, anak-anak muda, iya, betul. Memberdayakan masyarakat dengan sekelompok masyarakat. Teh Melsi itu memberdayakan untuk membuat kerajinan wayang golek. Iya.
Jadi pengalamannya yang nggak enak itu biasanya ada pengrajin yang bandel gitu teh. Harusnya wayang ini selesainya seminggu jadi sebulan. Diminta A jadinya B gitu. Jadi ada aja nih pengrajin yang nakal-nakal yang nggak bisa diajak Sebetulnya kompromi. ya itu bukan nakal ting sih. Misalkan kan kalau waktu tidak terkejar, mungkin ada kita manusia ada lelahnya, ada capeknya, Ada capeknya, ada mungkin dia bosennya. ada bosennya, mungkin dia itu lelah, Iya. mungkin dia lelah atau wayangnya yang lelah. Tapi itu yang sangat kita harus konsisten itu pemesanan sesuai dengan pesanan, tidak boleh. Nah itu ya yang sangat kita fatal. Itu pesan karakter masa, pesan karakter wayang Rahwana atau dikasih Arjuna cepot. atau Arjuna dikasih si cepot. Nah itu kan tentunya jangankan yang pemesannya, nih owner juga pasti ngambek-ngambek, bakal marah ke pembuat gitu dan lain-lainnya seperti itu. Nah kita harus tetap menjalin hubungan dengan hubungan kerja dengan para pengrajin. Iya, teh. Yang bagus dan disiplin yang tegas gitu untuk menjadikan sebuah produk yang bagus dan mengejar waktu itu sangat penting. Kepercayaan untuk para konsumen ya. Kepercayaan itu yang nomor satu teh. Iya betul. Karena yaitu saya bisa mempersiapkan barang sesuai dengan waktunya. Nah, betul. Kalau di toko lain belum tentu gitu. Betul. Iya. Tambah lagi kiat suksesnya apa nih? Kiat sukses jadi pengusaha wayang. Di awal ini jangan lupa kiat sukses itu bangun tidur subuh-subuh. Nah itu kiat sukses sebetulnya. Apa coba teh? Kiat suksesnya tentu ya itu bangun pagi, jangan males. Betul. Jangan pundungan teh. Betul. Kita harus rajin berinovasi, nah, itu terus rajin bersosialisasi dengan teman-teman biar banyak inspirasi gitu. Betul seperti itu. Teking ngotok ngowo yang namanya kita pengen mencar diperlukan untuk selalu bersilaturahmi. Kalau kita ngotok ngowo, apalah bahasa ngotok ngowo ya? Ngotok ngowo kita diam terus di rumah ya. Iya. Walaupun sekarang diam terus di rumah kan ada medsos, apapun itu mudah diakses gitu ya. Nah, Teh Melsi apa ya? Tadi ini jumlah untuk para pengrajin sekelompoknya Teh Melsi di rumah itu sekelompoknya ada berapa? Puluhan, ratusan? Karena sekarang para pengrajin itu makin sedikit teh, banyaknya para pengrajin sekarang pindah profesi. Ada yang jadi tukang bangunan, ada yang kerja di pabrik. Jadi saya harus rajin-rajin datang ke para pengrajin yang sudah lama gitu. Mang ada lagi nggak nih pengrajin yang lain? Atau generasi emang yang lain biar saya bisa order dari adeknya gitu ya atau dari mangnya gitu. Karena ya itu makin kesini barang wayang golek ini jadi barang yang makin eksklusif. Karena sudah jarang. Pembuatnya itu saya juga mengerti ya, sama-sama kita satu profesi penggiat usaha juga. Setiap orang itu ada di titik jenuhnya. Betul. Ada jenuh, kadang ada bosannya. Nah, si mamang-mamang pengrajin ini pembuat wayangnya sebagian kecil, orang-orang mungkin juga sebagian besar kayaknya ingin berinovasi baru atau berhijrah dengan kekreatifannya mereka masing-masing. Saya sudah bisa membuat ini. Saya akan mencoba karena merasa ini sudah terkuasai juga. Nah, mungkin ada salah satu yang seperti itu, banyak juga yang seperti itu. Nah, saya merasa sudah menguasai di bidang ini. Pembuat wayang nih, saya sudah bisa. Mungkin nih kata si mamang yang satu ya, udah hijrah. Saya akan mencari inovasi-inovasi atau membuat bukan wayang saja dengan memberdayakan kerajinan. Atau boleh juga si memang itu salah seorang itu hijrah ke misalkan mau ke kuliner. Nah itu ada orang-orang yang bosan juga. Iya kadang seperti itu teh. Jadi untuk mensiasatinya saya juga mengajak para pengrajin dari kota lain teh. Ada dari Bandung, Padalarang, Cicalengka untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen saya. Gitu. Iya betul.
Tambah lagi kiat suksesnya seperti apa lagi? Apalagi ya. Jadi kiat suksesnya harus mau menerima kritik dan saran dari pembeli teh. Betul. Iya. Harus legowo ya. Harus legowo. Jangan apa tadi balik lagi pundungan. Jangan. Nah, apalagi ketika itu sebetulnya kritikan itu sebagai masukan teh. Nah, untuk penyempurnaan kreativitas barang yang kita bikin. Iya. Ulah sok pundung, lamun disinggung-singgung, lamun orang yang ngasih kritikan, saran itu sebagai pupuk, nah buat kita. Iya betul. Nah, selain tadi di sosmed kan untuk informasi memasarkan, promosi. Nah sering juga kan keliling-keliling UMKM atau ekrab ekonomi kreatif itu sering mengadakan gelar produk. Pameran. Nah pameran gelar produk. Nih yang paling jauh sudah kemana saja? Yang paling jauh sebenarnya saya masih daerah Jawa Barat. Oh yang paling jauh ada ke Jogja sih teh. Iya. Pamerannya di Jogja selama seminggu dan itu tuh ya bagi wayang golek paling jauh. Tapi pernah juga wayang goleknya ini pameran di Amerika, di Australia. Cuman sayangnya nggak datang. Cuman wayangnya aja yang terbang. Si wayangnya yang sudah terbang melanglang buana ke beberapa negara ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang paling sering itu saya kirim wayangnya ke Jepang teh. Oh iya. Untuk souvenir dari Indonesia ke perusahaan di Jepang. Oh iya. Bagus sekali. Yang paling banyak diminati nih para konsumen yang sering pokoknya topnya, yang paling topnya best sellernya dari wayang Melsiana ini wayang karakter apa? Yang best sellernya pasti wayang golek karakter mirip seseorang teh. Karena yang bisa bikin karakter itu cuman di wayang Melsiana, di toko lain belum ada. Kelebihannya ya? Iya betul. Nanti saya kasih lihat fotonya, ada wayang karakter Bapak Bupati Sumedang dan Wakil Bupati Sumedang. Lucu-lucu deh wayangnya. Ini untuk harapan-harapan para pengrajin wayang golek ini apa sih? Harapan mungkin buat pribadi, baik harapannya untuk pemerintah dan kelompok semuanya pengrajin wayang golek. Alhamdulillah selama ini saya sudah dapat perhatiannya dari pemerintah Sumedang, bisa ikutan pameran kemana-mana gitu ya. Terus mendapat apresiasi juga dari Dinas Koperasi, Dinas UMKM, Dinas Pariwisata juga. Nah tinggal nih hal lainnya mungkin bantuan untuk alat-alat produksinya nih teh. Sebenarnya kan kalau wayang golek itu alat produksinya memang cuman pisau yang murah meriah gitu ya, koas yang murah meriah. Saya pengennya mendapat bantuan itu hal-hal untuk digitalisasinya teh. Oh iya. Untuk promosinya gitu. Sementara kan untuk di alat ya, penunjang itu kan alat bahan itu untuk sebuah alatan bahan itu untuk membuat produksi wayang golek ini. Ya. Ini bahan dan alat atau yang khususnya itu di alat ya? Ya. Pernah disentuh untuk bantuan dari pemerintah? Kalau bantuan ada, cuman spesifikasinya itu kurang cocok nih. Ya, karena mungkin teh kalau wayang khususnya kan ini di seni pahat ya, seni ukir. Betul. Pisaunya pisau khusus semacam pisau raut. Iya betul teh. Tapi kan di pisau raut tersebut tidak hanya satu jenis pisau, karena untuk jangkauan yang eluk-eluk pakunya, yang kecil-kecil, detail-detail seperti ini yang kluk pisan itu kan ada jenis-jenis pisau yang beda-beda. Iya, yang beda-beda dari mulai kecil. Tapi itu kan semuanya juga pisau ukir, pisau raut ya. Iya, kalau pisau raut. Kalau untuk wayang seperti ini. Nah, tadi yang perlu dibantu meminta harapan ya untuk digitalisasinya ya. Iya, karena sebenarnya membuat wayang golek itu bahannya murah, alatnya murah, tapi yang mahal itu kreativitasnya teh. Nah, betul. Betul, itu yang susah ide ya. Ide kreativitasnya. Karena kita menciptakan ide itu memang susah. Sebetulnya kalau kita sudah bisa,
ide apapun itu memang gampang gitu. Yang susah itu mencipta dari awal, pencipta dari awal. Nah, kalau sudah mungkin orang misalkan udah menciptakan ini, gampang ditiru. Gampang kalau sudah ditiru. ada contoh, Iya. nah itu seperti itu. Sudah dihakikan, Mereknya sudah terdaftar. Jadi alhamdulillah kalau untuk merek sudah aman. sudah aman, alhamdulillah. Iya. Berapa karakter yang ada di teh Melsi ini? Karakter yang dibuat? tradisional Iya, nih. yang tradisional. Udah banyak nih teh, kalau main ke rumah saya udah semeja berderet itu semua wayang ada. Semua wayang ada. Nah, Iya. semua wayang ada dengan produksi sekelompok Melsiana Wayang Group. Nah, Iya, seperti betul. itu. Nih ada WhatsApp yang masuk. Ada yang nanyain, Apa nih teh? langsung ada yang pesan nih. Asik. Kalau mau pesan, ini katanya di mana langsung mau melihat dulu ini, mau melihat wayang-wayang yang banyak ini, katanya Ya. penasaran ingin melihat wayang yang banyak. Boleh. Ini kemana nih alamatnya? Ya. Teh Tika dan teman-teman di seluruh Indonesia yang mau melihat wayang golek yang banyak bisa ke Wayang Melsiana, ada di Desa Ciptasari, Kecamatan Pamulihan, Sumedang, atau yang mau lihat dulu di Instagramnya juga ada wayang.melsiana. Atau yang suka joget-joget nih, pengen lihatnya di TikTok juga ada, namanya Wayang Melsiana. Lengkap medsosnya semua ada ya. Lengkap semuanya. Iya. Untuk memudahkan sebagai pemasaran di media sosial. Nah, Betul. nanti silakan Akang kameramen juga barusan ngehareos ya, mau katanya nanti berkunjung ke rumah gitu. Boleh. Mau ngaborong katanya untuk kita-kita. Boleh, boleh. Nanti ya yang mau pesan, yang mau melihat langsung wayang-wayang karakter, wayang yang tradisional, wayang-wayang golek zaman baheula itu ada di rumah Melsiana Wayang, yaitu di Pamulihan. Iya. Nah, baiklah para pengrajin semuanya, para hadirin semuanya, kali ini kita menghadirkan wayang golek Melsiana yang sudah secara detail dipaparkan dari cara membuat sampai pemasarannya. Alhamdulillah sudah melanglang buana. Nih, oprek obrolan praktisi ekonomi kreatif, berkreasi yang selalu berinovatif. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan bersama saya Cece Tika. Aduh engkang rung-rungan kalbu pupucan, lahir jeung batin. Engkang lahir jeung batin. Aya naon pangarsa tara-tara ti sasari. Aduh engkang tara ti sasari. Nyauran ragrag cisoca, abdi mah sareudi teuing.